Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Bapak Haji Usman Sadirun beserta jajarannya, dan yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Haji Mulyadi Abu Bakar LC MTH. Beliau selaku penceramah pada pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua RW 012 Parung Permata Indah Bapak Rudianto beserta jajarannya. Kami hormati Ketua RT 01 sampai dengan 07 beserta jajarannya, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan salah satu program DKM Masjid Ar-Rahmah, yaitu kajian subuh Ahad pagi. Mudah-mudahan penuh harap seluruh rangkaian amal ibadah kita yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya kelak sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan terlaksana pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, susunan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, susunan acara yang ketiga yaitu inti, dan susunan acara yang keempat yaitu penutup. Mungkin waktu sudah menginjak pagi, marilah acara kajian Ahad pagi pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar jalannya pengajian pada pagi hari ini. Kita lanjutkan susunan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Taski. Kepada Saudara Taski, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara inti pada acara inti pagi hari ini yang akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Haji Mulyadi Abu Bakar LC MTH dengan tema fikih kurban. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa la'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa rasulil 'azim Muhammadin 'abdihi abdillah nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Pertama-tama yang saya hormati tuan-tuan guru di sini, alim ulama, kemudian ketua DKM dan jajaran pengurusnya, dan orang-orang tua kami yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang paling nikmat kita bisa berkumpul di masjid ini, karena masjid ini adalah tempat yang Allah paling cintai di muka bumi. Malaikat yang lagi di jalan, yang lagi di luar, yang lagi berada di tempat-tempat yang lain, pada saat ini berkumpul di masjid. Karena apa? Karena kita ada halaqatul ilm, ada pengajian, malaikat hadir di
S1-nya dulu di Mesir, S2 di UIN Sumatera Utara di Medan, kemudian S3 juga di Kota Medan di UIN. Sekarang saya sehari-harinya mengajar di UIK Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, di prodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tinggal di Pangkalan Jati Baru, Jalan Ibnu Muhammad 1, di samping Musalla Al-Binawa. Jadi kalau Bapak dan Ibu berkunjung di sana, silakan singgah ke rumah. Alhamdulillah, hari ini kita kajiannya tentang ibadah kurban dalam Islam, atau kita ngajinya fikih kurban. Yang pertama, landasan hukum ibadah kurban. Landasannya yang pertama ada ayat Al-Quran surah Al-Kawthar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan menyembelihlah karena Tuhan. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Kawthar ayat yang kedua. Yang kedua, landasan hukumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshin al-filain aqrinain dabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahiha. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kibas yang putih, keduanya warnanya putih, dan memiliki tanduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya langsung, kemudian Nabi membaca basmalah, kemudian bertakbir, dan Nabi meletakkan kakinya di atas telinga hewan yang ia sembelih. Kemudian landasan yang ketiga adalah ijma', karena dalil kita, jadi dalil adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma' ulama. Jadi ijma' ulama itu menjadi landasan hukum dalam hukum Islam. Kemudian pengertian dan hukum kurban. Jadi untuk apa sih kajian definisi? Definisi penting pengertian, karena supaya tidak bercampur ibadah yang lain. Yang dikatakan kurban itu udhiyah. Udhiyah secara bahasa berasal dari kata adha, yang berarti waktu duha. Secara syariat, kurban adalah penyembelihan hewan ternak tertentu, unta, sapi atau kambing, yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasbih. Jadi ibadah kurban ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut wa uhiya ayuzakki taqarruban ila Allah Ta'ala bi ayyamin nah bi syara'iti makhsusatin. Disembelih, hewan yang disembelih dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada hari nahar. Hari nahar itu adalah hari 10, 11, 12 dan hari ke-13, dengan syarat yang khusus. Apa syarat yang khusus? Syaratnya tertentu tidak boleh hewan selain hewan al-an'am yang dipelihara. Syaratnya ada 4 kaki. Contohnya begini. Dulu ada di satu daerah, ada seorang nenek-nenek nanya, saya nggak punya kambing, saya juga nggak punya sapi, nggak punya kerbau, nggak ada kemampuan, boleh nggak saya berkurban dengan seekor ayam? Kata Ustadz, itu boleh, supaya nenek tadi tidak sedih. Padahal pada hukumnya tidak boleh. Syaratnya
Hewannya al-an'am yang ternak peliharaan seperti unta, kerbau, sapi, kambing atau bini-bini. Yang lain punya 4 kaki juga, rusa punya 4 kaki, tapi dia bukan hewan peliharaan. Ini pengertian kurban. Kemudian selanjutnya hikmah sosial dan spiritual ibadah kurban. Jadi orang yang berkurban itu sebagai rasa syukur, wujud pengakuan tulus atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita bersyukur, kita persembahkan sebagai kurban. Yang kedua, memperjelas silaturahmi. Jadi dengan berkurban kita buat kepanitiaan, hadir di sana, silaturahmi makin erat. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir. Masa kita berkurban tidak sanggup beli rokok sanggup, ya. Menghilangkan sifat kikir, melatih jiwa untuk melepaskan keterikatan berlebih pada materi. Ibadah ini mensucikan hati dari sifat tamak dan kikir, menggantikannya dengan sifat dermawan dan kepedulian. Jadi dengan berkurban mudah-mudahan terkikis sifat kikir kita. Kikir itu ada terbagi 2. Ada yang disebut dengan bakhil, ada disebut dengan syah dalam Al-Quran. Kalau bakhil itu dia cuma pelit sama orang. Kalau diajak gak pernah bayar, mau makan jangan gratis, ya. Pura-pura tinggal dompet, macam-macam alasan. Ini hanya bakhil, pelitnya sama orang. Ada yang paling parah lagi, disebut dalam Al-Quran itu syah. Itu pelitnya untuk dirinya sendiri pun pelit. Dia punya duit untuk makan dia itu, ini gak jadi. Padahal duitnya untuk beli pakaian juga itu. Duitnya disimpan. Itu paling bahaya yang tingkat pelitnya berpikir untuk dirinya sendiri pun dia pelit. Kemudian pemenuhan gizi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan kaum duafa. Jadi banyak di antara kaum muslimin dan muslimat kadang dia tidak pernah makan lagi. Hanya waktu kurbanlah mereka dapat lagi. Bayangkan kehidupan kita ini di hari ini juga kita sadar berapa banyak kaum duafa, bagi miskin yang hidupnya masya Allah. Hanya Allah yang tahu berapa sedih. Ada cerita penjual tisu, ya, dia jual tisu, tapi tisunya tidak laku. Anaknya meninggal di pangkuannya, kenapa sudah 3 hari tidak makan? Tisunya tidak laku. Banyak kejadian-kejadian yang membingungkan, ya. Sangat luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan ada orang kaya tetangganya, tetapi ada tetangganya miskin yang meninggal dunia dalam keadaan kelaparan. Maka dalam hadis ditegaskan tidak disebut mukmin yang ia tidur dalam kekenyangan, tetapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Kemudian selanjutnya syarat hewan kurban. Ini ada syarat tertentu. Sapi dan kerbau, ini kita sapi dan kerbau umurnya maksimal di atas 2 tahun. Ya. Kalau onta itu di atas 5 tahun. Kambing dan domba di atas 1 tahun. Memang ada yang mensyaratkan domba itu boleh yang di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan kalau tidak ada kambing. Kemudian tidak mengeluarkan air liur atau lendir yang berlebihan. Jadi perhatikan sapinya atau hewannya, kambing atau kerbau tidak mengeluarkan air liur atau lendir
kemudian tidak cacat. Cacatnya banyak seperti patah kaki, pincang, buta sebelah, kemudian tanduknya patah. Ada juga yang telinganya terpotong, yang jantan, mohon maaf, bagian kelaminnya itu terpotong. Jadi itu sebagiannya mengatakan sah, sebagian tidak. Tapi yang jelas yang tidak sah nanti seperti sakit jelas, kemudian pincang, kurus, itu tidak sah. Semua sepakat tidak sah. Jadi ada persoalan begini. Kita kan diantar sebagai pick up atau mobil truk hewan kurban. Ketika diturunkan hewan kurbannya jatuh, pincang, patah kaki, boleh nggak dijadikan kurban? Udah dicatat ini panitia. Tidak boleh. Jadi bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya. Bagaimana solusinya? Maka kita dengan penjual kurban ada perjanjian. Perjanjian itu mana? Kalau hewannya ketika diturunkan patah kakinya, ya, atau pincang, tidak sempurna lagi, maka ada garansi untuk diganti. Karena nggak mungkin tuh panitia yang ganti. Panitia nggak ada duitnya. Jangan dituntut panitia. Ya. Kemudian selanjutnya bantuan membeli hewan kurban yang layak, pemeriksaan fisik. Dulu kami ketika memilih gimana caranya, kita serahkan kepada ahli. Waktu saya jadi panitia kurban, saya ketua panitia, kami gandeng dokter hewan. Ya, ketika kami memilih sapi, dokter hewannya lihat dari mata saja, lihat dari mulut, air liurnya, kemudian dari kulitnya. Kata dokter hewan tadi, lihat dari kulitnya, ini hatinya ada cacing, cacing pita. Luar biasa, kita nggak tahu. Ini nggak ada. Lihat dari bulunya saja tahu. Ini dagingnya sekian. Ini tidak ada. Dokter hewan. Kemudian sang fisik. Kemudian kita lihat giginya. Ya. Indikator giginya di mana? Domba atau kambing di atas 1 tahun dan sapi atau kerbau di atas 2 tahun ditandai dengan tumbuh sepasang gigi seri tetap yang lebih besar. Jadi kalau kambing sudah di atas 1 tahun atau sapi kerbau di atas 2 tahun terlihat dengan gigi serinya lebih besar 2. Kalau belum besar giginya, berarti kalau kambingnya masih di bawah 1 tahun, nggak bisa dibohongin itu, kita bisa lihat. Walaupun penjualnya bilang, oh ini udah di atas 1 tahun, nggak bisa, karena terlihat dari giginya, nggak bisa bohong. Kecuali dia ganti gigi palsu, ya, lebih besar. Kemudian mata cerah dan responsif, matanya cerah, tidak sakit. Mata harus terlihat jernih, bersinar dan tidak merah. Hindari hewan dengan mata yang mengeluarkan cairan berlebih atau terlihat sayu, karena ini indikator vitalitas kesehatan. Responsif apa? Dia responsif makan, ya, gairah. Tidak seperti yang lagi sakit tidak gairah. Jadi jangan dibeli sapi atau hewan yang demikian. Kemudian yang paling penting lagi ada sertifikat kesehatan. Kami dari panitia, ya, hanya membeli sapi atau kambing yang ada sertifikat kesehatan dikeluarkan oleh dokter setempat, ya, supaya kita yang menikmati dagingnya tidak terjangkit penyakit yang aneh-aneh. Kemudian selanjutnya kriteria hewan yang tidak sah: buta yang jelas, ya. Kemudian pincang yang menghambat untuk berjalan, sakit yang nyata, kemudian sangat kurus dan lemah. Ini tidak sah hewan kurban. Dan yang lain yang tambahan, ada ulama mensyaratkan yang tidak sah juga itu yang patah tanduknya.
sebagian telinganya atau semua telinganya. Yang kedua, maksuratul qalbi auqat, terpotong tanduknya, ya, satu tanduknya patah atau semua tanduknya. Maka ulama mengatakan ada jawaz udhiyah, boleh, ya, hewan yang terpotong tanduknya boleh menurut mayoritas ulama. Sedangkan Imam Malik mengatakan makruh. Yang ketiga, ini aib atau kekurangan hewan tadi yang tidak bermasalah, ya, boleh sah hewan kurbannya, seperti giginya ompong, ya, terpotong hidungnya, kemudian apalagi gigi ompong, kemudian hidungnya. Ini sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan hukumnya boleh. Kemudian kita lanjut sejarah ibadah kurban, ya. Sejarahnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kita tahu bahwa di umur senja beliau baru diberikan keturunan. Ketika dapat keturunan anaknya Ismail, ya, ketika sudah besar, sudah diajak bisa membangun Ka'bah, datang perintah untuk dikorbankan. Ini ujian ketaatan. Nabi Ibrahim tidak bertanya kenapa harus dikorbankan, tidak. Nabi Ibrahim itu paling taat, langsung dikerjakan. Bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Laksanakan perintah. Wahai ayahku, tidak ada pertanyaan yang lain. Luar biasa. Anak satu-satunya ditunggu lama, ya. Ditunggu lama, tetapi ketika anak sudah besar, diperintahkan kurban. Dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS, kemudian diganti dengan kibas. Makna filosofisnya Bang Kurban mengajarkan kita untuk menyembelih ego kita dan keterikatan duniawi, bukan darah atau dagingnya yang sampai kepada Allah, melainkan esensi ketakwaan dan ketulusan yang terpancar dari dalam hati. Kemudian transformasi syariat, Allah menggantikan pengorbanan tersebut dengan seekor domba, menandai lahirnya syariat kurban yang membawa keberkahan sosial melalui berbagi serta mempererat ikatan spiritual umat manusia. Kemudian selanjutnya hikmah dan esensi ibadah kurban. Dimensi vertikal, wujud ketakwaan dan rasa syukur mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepadanya. Apa yang kita dapatkan ini sebenarnya bukan karena hebatnya kita, bukan karena pendidikan kita, ya, bukan karena koneksi kita, tapi ini murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi horizontal, mempererat tali silaturahmi. Dengan kurban ini, ya, kita mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama melalui semangat berbagi kebahagiaan dan mereka yang membutuhkan. Kemudian hikmahnya lagi, penyucian diri, membersihkan jiwa dari sifat kikir, egoisme, dan cinta dunia yang berlebihan, serta melatih keikhlasan hati dalam menjalankan perintah agama. Kemudian larangan, nah ini yang sering terjadi, banyak bertanya, banyak di WA tentang larangan potong kuku dan rambut bagi pekurban. Larangan. Hadisnya itu, ini ada dua hadis. Yang pertama dari hadis Ummu Salamah istri Nabi. Idza dakalatil ashru wa arada ahadukum ayyudah fala yamassa min sya'nihi wa basyarihi syai'. Jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah satu seorang dari antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah dia menyentuh
Ini hadisnya. Kapan larangannya? Dimulai masuk bulan Dzulhijjah hari ke-10, mulai maghrib. Karena kita hitungannya apa? Esoknya hari raya, mulai maghrib tidak boleh tadi. Ya, tidak boleh dipotong kukunya. Ya, 10 hari. Hari pertama, hari kedua, ketiga, apabila masuk hari pertama, kedua, ketiga, tidak boleh potong kuku. Kapan terakhir bolehnya? Setelah menyembelih hewan kurban. Ini hadis, salah satunya lagi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini sama-sama istri Nabi. Ummu Salamah istri Nabi, Aisyah istri Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aftibu qala'ida budin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku yang menganyam ikatan leher, ya, yang dekat kalung leher untuk hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengkalungkan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Tidak ada yang diharamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang Allah halalkan. Artinya apa? Seperti potong kuku, ya, memotong rambut dan lain-lain. Jadi hadis ini secara zahirnya bertolak belakang dengan hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah tadi melarang memotong kuku, memotong rambut, sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha memperbolehkan. Jadi kalau ada dua hadis yang bertentangan, bagaimana caranya? Yang pertama, kata ulama, dilihat dulu hadisnya yang bertentangan tadi sahih nggak keduanya. Ternyata ketika ditinjau, dilihat kedua hadis itu sahih. Keduanya hadis sahih. Kalau hadis sahih gimana? Jam'u wa taufik namanya, dikompromikan. Yang satu mengatakan tidak boleh, mengatakan satu boleh. Yang tidak boleh mundur selangkah, yang mengatakan boleh mundur selangkah. Artinya apa? Di tengah-tengah. Jadi hukumnya makruh. Kalau kita pakai hadis yang pertama yang melarang, artinya haram. Kalau pakai hadis yang kedua, saya nggak mau hadis yang pertama, hadis yang kedua saja, hadis dari Aisyah, artinya hukumnya boleh-boleh saja. Lahirlah 3 hukum: memotong kuku, mencukur rambut, dan lain-lain. 3 hukum. Yang pertama, sekelompok ulama hanya memakai hadis Ummu Salamah karena mereka mengatakan begini, hadis Aisyah itu bicara topik lain. Yang diharapkan apa? Topik lain, bukan tentang kurban, bukan tentang larangan memotong kuku. Tapi Aisyah mengatakan tidak ada yang diharapkan kepada Nabi apa? Seperti orang yang berhaji, seperti apa? Seperti wangi-wangian, ya, berhubungan suami istri dan lain-lain. Jadi ada kelompok ulama memakai hadis yang pertama tadi, haram. Jadi kalau sampai WA sama bapak dan ibu bilang tidak boleh potong kuku, hukumnya haram. Jadi dia kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang menggabungkan kedua hadis mengatakan makruh tanzih. Apa makruh tanzih? Lebih baik ditinggalkan, jangan dilakukan. Kelompok yang ketiga, kelompok Abu Hanifah, dia tidak memakai hadis yang pertama, tidak memakai hadis yang kedua, maka tidak makruh. Kita pakai yang mana? Pakai yang makruh. Makruh tanzih, pertengahan-tengahan. Kalau bapak dan ibu sanggup untuk menahan diri, tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, maka lebih baik dilakukan. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya seluruhnya itu menyaksikan hidupku minannar, pembebasan dari api neraka. Itu hikmah. Jadi hukumnya kalau pakai mazhab Syafi'i
Misalnya yang niat kurban kepala keluarga, hanya kepala keluarga, istrinya, anaknya enggak, bukan semuanya satu keluarga, tidak. Kalau kurban atas nama istri, istrinya saja, suami oke saja, anak ya. Atas nama pekurban lagi ada persoalan. Ustaz, kurban cukup satu enggak untuk satu keluarga? Cukup. Kalau niatnya ini untuk keluarga, atas nama keluarga semuanya dapat pahala. Cukup. Ya. Kalau mau ditambah boleh. Kalau untuk cukupnya sudah cukup, tapi kalau mau ditambah silakan. Kemudian selanjutnya waktu pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban itu mulai dari 10 Dzulhijjah setelah sholat tidak boleh sebelum sholat, nggak boleh di malam hari, malam 10 nggak boleh, nggak sah kurbannya. Kemudian hari tasyrik hari 11, 12 dan 13. Waktu terlarang kapan? Sebelum sholat Idul Fitri, sholat subuh dia sembelih, nggak sah kurbannya, hanya jadi sedekah biasa. Kemudian tata cara menyembelih, nih dulu niat ikhlas ya. Penyembelihnya mungkin diundang khusus ya, tukang jagal. Kemudian pisaunya tajam, menghadap kiblat, tasmiyah dan takbir, baca bismillah, kemudian Allahu Akbar takbir, kemudian teknis syar'i, memastikan terputusnya saluran nafas kulkum dan saluran makanan pergi secara sempurna. Jadi pastikan yang menyembelih tukang jagalnya orang yang ahli di bidang. Ya. Kemudian selanjutnya pembagian daging kurban. Ini perlu diperhatikan. Di sini saya tidak tahu. Kurban di tempat lain begitu, ada daging kurban, misalnya dapat kambingnya 20 ekor, sapi ada 11 ekor. Kemudian kambing yang pertama, kambing yang kedua sampai 3 ekor diminta. Ini disembelih di sini. Kemudian kita makan bersama. Kemudian juga yang sapi pertama pahanya ya, diambil, kemudian sebagian daging dimasak di sini, makan bersama. Ada yang tentang nggak boleh. Kenapa? Karena untuk makan bersama nih, tidak dibagi-bagikan. Padahal ini boleh hukumnya. Karena skema pembagian hewan kurban itu dibagi 3. Sepertiganya untuk diri sendiri dan keluarga, boleh. Kemudian sepertiganya untuk tetangga dan kerabat, sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Jadi kalau ini tadi kita masak di sini, kita makan bersama, ada pekurban yang makan juga, kemudian ada juga tetangga dan kerabat juga yang makan, ketiga juga ada yang hadir juga fakir miskin. Jadi boleh, misalnya supaya nanti siangnya nggak pulang ke rumah makan siang, ya sebagian daging kurban yang dimasak dinikmati bersama, itu boleh. Bagaimana? Ada hadis Nabi ini. Dulu para sahabat ini bertanya. Hadis dari Salamah bin Aqwam. Dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhaha minkum fala yasbahanna ba'da thalathan wa baqiya fi baitihi min syai'." Siapa yang berkurban, kata Nabi, di antara kalian, maka daging kurban di rumahnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Gak boleh lebih 3 hari. Coba bayangkan kalau ada nenek-nenek giginya nggak ada, ya pakai hadis ini, ya repot lah makannya 3 hari, ya
Udah gigi nggak ada, daging sapinya keras lagi, nggak habis-habis. Bingung dia gimana cara. Hadisnya sahih. Hadisnya batal tidak batal, tapi penempatannya yang perlu kita ketahui. Jadi gara-gara ini ada orang bawa daging kurang, saya nggak banyak, kenapa? Nanti takutnya kami nggak suka makan daging. Takutnya nanti melanggar hadis Nabi tidak boleh lebih dari 3 hari dimasak 3 hari. Enggak, bukan begitu pemahaman hadisnya. Kemudian para sahabat bertanya pada kana al-'am mukbil, ketika tahun depannya, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita lakukan seperti tahun lalu? Gimana tahun lalu kata Nabi? Tahun lalu dagingnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dulu tahun lalu musim paceklik, musim kelaparan. Maka saya himbau kalian jangan banyak dibawa daging untuk sekali masak saja bawa pulang. Selainnya disedekahkan. Tahun ini kita udah makmur, silakan bawa pulang. Simpan. Maka ada daging kurban sampai 5 bulan, sampai 6 bulan, sampai 7 bulan di kulkas boleh. Boleh. Jangan pakai hadis ini mentang-mentang hadisnya sahih hadisnya. Ya. Jangan nanti di WA dikirim lagi sama panitia. Jadi kurban takut bawa pulang banyak-banyak. Ya. Hadisnya ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kekuatannya di bawah Al-Quran tadi, tidak boleh diragukan lagi. Itu kuatnya hadis. Jadi hadis ini bukan batal, tapi kalau terjadi lagi di suatu saat nanti musim paceklik, musim kelaparan, yang berkorban betul-betul orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, maka waktu itu daging kurban yang dia bilang apa-apa kurban diumumkan, yang dibawa pulang hanya cukup untuk 1 kali masak, yang lain sedekahkan. Karena pakai hadisnya tidak boleh lebih dari 3. Kemudian apabila hewan kurbannya lepas, hilang, gimana? Pernah di satu tempat di kampung dibeli hewan kurbannya, sapinya sapi liar. Ada sapi liar kalau di Sumatera itu pada itu, sapinya dilepaskan di kebun sawit pas. Ketika mau kurban baru diambil. Rupanya sapinya trauma dia orang. Dia tak pernah jumpa orang. Ini bapaknya jenggotnya panjang sama kayak saya. Nah, ini ada dia. Panjang. Ya, itu besar. Dia takut. Dia rame-rame takut. Masya Allah. Apa terjadi? Hewannya lepas lagi. Siapa yang nanggung? Kepadanya pun tidak ada tanggung jawab panitia. Ya, jangan nanti bapak marah. Ya, dan tidak ada diqadha kurbannya. Karena tahun ini udah lepas sapinya, nanti diqadha enggak? Karena kurban itu sunnah. Kemudian selanjutnya, ya. Ini sering terjadi. Kulit kaki tidak bisa digunakan, dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Boleh nggak dijual? Tidak boleh dijual. Karena kita cari sahnya kurban. Ini ada pendapat ulama, ada 3. Mutlak tidak boleh dijual. Yang kedua boleh dijual, Hasan Al-Basri, An-Nakhai dan Auza'i. Yang ketiga boleh dengan catatan hasil penjualannya untuk disedekahkan atau amal kebajikan. Misalnya ada pendapat boleh dijual kulitnya, kakinya dan lain-lain dijual. Setelah dijual, hasil duit jual tadi tetap disedekahkan kepada fakir kurban.
fakir miskin, tidak kembali duitnya kepada penitia, apalagi dikembalikan kepada pekurban. Tetapi untuk kehati-hatian, tidak kita jual, lebih baik disedekahkan. Ya. Kemudian terakhir, kurban adalah bukti cinta sejati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan begini, kurban untuk orang meninggal boleh enggak? Ada ulama mengatakan kecuali dalam mazhab Syafi'i pun sendiri, yang orang meninggal tadi berwasiat, kalau saya meninggal nanti tolong kurban untuk saya. Ini ulama berbeda pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak. Namun kita mengambil pendapat yang memperbolehkan. Kenapa? Karena ini bukti seseorang berbakti kepada orang tua. Ini sama seperti sedekah. Jadi ini kurban untuk saya khusus keluarga, dan ini satu bagian untuk orang tua saya sudah meninggal. Boleh hukumnya. Kenapa? Karena dikiaskan dengan sedekah, dikiaskan dengan haji, ibadah haji. Ya, boleh dibatalkan. Namun kalau ibadah kurban untuk orang meninggal, daging kurbannya tidak boleh dimakan. Karena kalau mau dimakan, kenapa? Minta izin sama orang yang meninggal. Kapan gak bisa kita WA? Ya, karena WA-nya gak aktif, gak bisa balas. Yang udah orang meninggal. Kemudian kurban nazar lagi. Nazar, misalnya gini, kalau anak saya lulus masuk TNI, ya, ada masuk API, dia bernazar, saya kurban. Kurban nazar itu tidak boleh dimakan sama yang bernazar, wajib disedekahkan seluruhnya, kecuali yang lain dari pihak keluarga boleh. Jadi hati-hati kurban nazar tadi. Catat sama penitia, ini kurban nazar saya nggak boleh makan daging kurban ini karena ini nazar saya. Kalau kurban nazar kenapa tidak boleh? Karena kurban wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, ya, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, diberi kesempatan saja. Ya silakan Pak. Bagaimana solusinya jika seseorang sudah niat ingin berkorban, tapi pada saat yang bersamaan ada saudara butuh uang untuk berobat sakit, gimana solusinya? Mana yang diutamakan? Ya, yang diutamakan. Saudara ada sakit, kemudian kita mau berkorban, bagaimana solusinya? Mana yang tidak berhutang? Memang kalau kita lihat dari hadisnya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkorban ini pahalanya sangat luar biasa, takkan tergantikan dengan amalan yang lain. Misalnya kita sedekahkan, kita berkorban ini sanggup dibeli, ya, bagian dari sapi. Misalnya di sini 3 juta rupiah, kita sanggup. Kemudian 3 juta rupiah tadi kita beli dalam bentuk sembako, kita bagi, ya, beli telur, beli, kita bagikan, boleh nggak? Mana yang lebih besar pahalanya? Kata ulama lebih besar berkorban, karena ibadah khusus di sini, hari khusus, waktunya khusus. Kalau kita sembelih hari ke-14, sapi juga, 1 ekor sapi. Kalau hari tasriknya kita hanya sebagian 3 juta, mana lebih besar pahala? Tetap yang di hari kurban, karena ibadahnya khusus, waktunya khusus, syaratnya khusus. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan ada saudara berobat dengan butuh biaya, mana yang boleh didahulukan? Maka kalau dari segi kemanusiaan
hendaknya didahulukan saudara. Ya. Karena pernah hadis yang lain, kita pakai hadis ini. Ibnu Abbas itu dia lagi iktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian ada seorang masuk di masjid, dia berdoa, menangis, wajahnya bulu, ya, dia sangat sedih sekali. Ibnu Abbas melihat, Mabika, apa yang terjadi dengan kawan tadi berkata, aku tertimpa hutang, aku tidak bisa bayar kecuali hanya menghadap Allah, doa dia menangis. Kemudian Ibnu Abbas keluar dari masjid. Kawan tadi dia tahu bahwa Ibnu Abbas lagi iktikaf. Orang iktikaf kalau keluar masjid batal tak iktikafnya? Batal. Ditegur sama kawan, wah Ibnu Abbas kamu lagi iktikaf, tidak boleh keluar masjid. Apa jawaban Ibnu Abbas? Saya mendengar sahibal hadal kamu. Saya dengar langsung yang ada di kubur ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Siapa yang peduli dengan orang lain, ya, ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi, ditinggalkan oleh Ibnu Abbas, iktikafnya dia batalkan demi membantu orang yang punya hutang. Kenapa? Karena yang satu kalau iktikaf tadi ibadah personal untuk dirinya sendiri, sementara membayar hutang itu ibadah sosial. Jadi keduanya sebenarnya kalau kita kurban tadi dengan bantu orang sakit, satu ibadah, kedua-duanya ibadah sosial, tapi satu lebih penting menyelamatkan nyawa orang lain. Kalau kita pakai Quran lagi, satu orang ibadahnya apa? Kalau seseorang menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah dia sudah menyelamatkan seisi bumi. Jadi kalau kita dihadapkan begitu Pak, insya Allah kita lihat kondisi. Kalau memang butuh sekali untuk sakitnya dia berobat, maka kita dahulukan memberikan dia untuk berobat. Tolong kita izin bertanya Ustaz. Salah satu manfaat kurban itu ada kan menanamkan rasa syukur kepada sang pencipta. Namun apabila ada seseorang yang belum mampu untuk berkurban, dia hanya mampu untuk dirinya sendiri, untuk biaya hidupnya, bagaimanakah cara seorang tersebut selalu tertanam rasa syukur kepada Allah? Karena janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka akan aku tambah nikmat itu dengan berkali-kali lipat. Namun apabila kalian kufur atas nikmat yang aku berikan, ketahuilah sungguh azabku sangat pedih. Nah, bagaimana Ustaz kita seorang hamba menjadi seseorang yang selalu bersyukur, baik dalam keadaan lapar maupun sempit, baik dalam keadaan mempunyai uang maupun tidak, baik dalam keadaan senang maupun sedih, sehingga kita menjadi seorang hamba yang telah dijanjikan atau sesuai dalam firman tersebut. Ustaz, sekian, terima kasih. Rasa syukur itu ya bisa terbentuk kalau kita punya sifat cara memandang kehidupan. Maka apa kata ulama? Kalau kita ingin bersyukur, maka kalau kita ingin melihat bagaimana kita bersyukur, maka kalau kita lihat dunia ini, melihat dunia, diberikan nikmat dunia kepada seorang, lihatlah Pak, ya, yang apa? Yang paling bawah. Kalau melihat nikmat akhirat diberikan kepada seorang, lihat yang paling atas. Contohnya begini,
Kalau kita ingin bersyukur, kita masih kan manusia ini sulit memang bersyukur. Kalau hadis itu diberikan dia kebun emas satu, kebunnya isinya emas, bukan kebun sawit, kebunnya emas satu. Dia akan minta kebun yang kedua, diberikan kedua, minta yang ketiga. Kapan mulutnya akan tertutup minta ketika ditutup di yang lahat? Gimana kita bersyukur melihat yang paling bawah? Alhamdulillah saya masih diberikan sepeda. Si fulan jalankan sepeda kakinya pun nggak ada lagi. Ya, alhamdulillah. Maka kita bersyukur. Kita naik motor ini, kita lihat ada yang jalan kaki, ya, sambil mengais-ngais tong sampah. Ya Allah, selama ini saya kurang bersyukur. Kenapa? Karena lihat tetangga punya mobil. Syukur. Jadi kalau ingin bersyukur itu lihat, kalau nikmat dunia lihat yang paling bawah. Jangan lihat yang atas. Sebulan dapat mobil terus nggak sholat, nggak pernah jamaah. Tidak, saya sudah sampai sholat, ditinggalkan sholat aja. Ya, kalau lihat yang akhirat, lihat yang paling atas. Simpulan, masya Allah, 5 waktu ke masjid. Saya jarang ke masjid. Makanya Ali karamallahu wajhah. Ali karamallahu wajhah. Apa? Ketika dia sholat qiyamul lail malam, datang sahabat yang bertanya, wahai Ali karamallahu wajhah, untuk apa kamu sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sedangkan surga sudah dijamin untukmu? Apa jawaban Ali karamallahu wajhah? Akan bersabar, sungguh telah mendahului kami. Siapa? As-salihun, orang-orang soleh. Orang-orang soleh sudah mendahului kami dengan amal solehnya, telah meninggalkan kita jauh, maka kita kejar mereka dengan amal soleh. Masya Allah, padahal sudah dijamin masuk surga, masih lagi sholat tahajud. Nabi SAW tumitnya, ya, kakinya pecah tumitnya, saking lamanya qiyamul lail. Apa kata Aisyah? Sama seperti pertanyaan kepada Ali karamallahu, untuk apa lagi qiyamul lail? Untuk apa lagi tahajud? Dosa ya Rasulullah sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Tidak ada lagi dosa. Kalau kita sudah diampuni dosa, ya kosong masjidnya. Ya, sudah diampuni dosa. Ya, dan dibuat ya, dan dibuat isinya apa ya? Jamaah diampunkan dosa. Ya, jamaah tanpa dosa, dibuat bajunya. Pada Nabi, apa kata Nabi? Aku hanya ingin jadi hamba yang bersyukur. Jadi untuk syukur kita, lihatlah orang yang di bawah, nikmatnya yang diberikan oleh Allah di bawah kita tentang dunia. Bersyukur kita. Tapi kalau kita lihat yang di atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Ya, bersyukur kita alhamdulillah. Nah, kita basuh di masjid ini, kita bersyukur Allah melembutkan hati kita bisa hadir berjamaah, mau masih sholat, ya. Alhamdulillah, itu syarat bersyukur. Wallahu a'lam. Dari ya, silakan. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustaz, saya pengen penjelasan kalau dasar hukum ketika kita berkorban bertabungan. Contohnya sapi gitu kan. Mohon penjelasan dan dasar hukumnya. Ya. Itu dasar hukum di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di Mina, Nabi bertanya, memang hadis Nabi itu ada 2. Yang pertama, kata Nabi, boleh 10 orang kurban tabungan untuk onta. Hadis yang lain untuk 7 orang. Itu hadisnya sahih. Itu dasarnya hadis. Ya. Hadisnya sahih kan? Sahih. Itu jadi dasar hadis bolehnya kita berpatungan 1 ekor sapi atau kerbau atau unta untuk 7 orang. Bahkan Imam Malik, nah, ini lebih spesifik lagi. Jadi kalau ada kejadian begini, sangat korban, mungkin kejadian atau kejadian ini,
Kita 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tapi yang ada cuma 6 orang. 1 orang udah dibuat selebaran, pengumuman, ya, di Jambi, WA pribadi lah. Tapi nggak ada kurban yang ke-7. Di mana solusinya? Nggak ada yang kurban yang ke-7. Karena harus 7 orang nih. Nggak ada yang nambah lagi. Maka boleh tambah yang ke-7, bukan kurban, tapi dia hanya untuk mencukupkan yang ke-7. Dia membeli daging untuk cukup 7, diperbolehkan. Yang ke-7 bukan kurban. Tapi kalau ada pelit kali lah orang itu, ya. Tapi itu solusi yang ditawarkan di dalam fikih demikian. Jadi dasar hukumnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalam Al-Quran. Nah, kalau baca Al-Quran nanti ada MTA sebagainya, bukan semuanya. Ada MTA itu yang seperti kitab sunnah, majelis tafsir Al-Quran. Dia bilang semuanya sudah dalam Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, mereka nggak ngambil. Kurban sapi, ya, 7 orang kurban itu pakai dalil hadis. Hadis ini dasar hukum yang kedua dalam hukum Islam. Oke, jelas Pak ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dalam hal ini kan kalau sapi kan 7, kalikan 7 kurban. Itu bagaimana pembagiannya seperti itu, atau misalnya dalam 1 sapi itu 60 kilo, kemudian apakah boleh melebihi dari 20 kilo? Ya, ini contohnya begini. Sapi 70 kilo dibagi untuk 7 orang, dapat 1 orang berapa? Kalau 7 bagian dapat berapa? 70 kilo bagi 7 orang, 10 kilo. 10 kilo dibagi 3 kilo dibawa ke kurban, sisanya 7 kilo untuk dibagikan. Itu bagi pengkurban yang mau ngambil 1/3. Itu tidak aturan baku. Misal saya nggak ambil sama sekali, oke, boleh ambil 1 saja. Ya, saya sekali masak aja 1/2 kilo, oke. Tapi memang sunnahnya pengkurban, sunnahnya ya memakan hewan kurbannya sendiri, itu sunnahnya. Maka nanti kan dibuat itu sapi yang pertama, namanya bapak ini, dagingnya sambut dengan sapi yang lain. Ini sapi yang pertama namanya Pak Abdullah, Pak Abdurrahman, Abdul Wahid, ya, terpisah 1. Baru nanti dari daging itu yang dibawa pulang bagi pengkurban. Itu sunnahnya, bukan dicampur 7, ya, 7 ekor lembu dicampur dagingnya semua baru pengkurban ambil. Nah, jadi kita tidak tahu lagi betul nggak dari sapi kita, itu sunnahnya. Sunnahnya lagi saya lupa tadi, ada sunnah yang dilewatkan. Bagi pengkurban disunahkan apa? Tidak makan dulu atau tidak makan? Puasa dulu. Kenapa sunnah puasanya? Sunnah puasanya kita itu ketika kita berkurban, sunnah puasanya yang kita makan nanti adalah hewan kurban. Makanya hewan kurban yang paling cepat dimasak adalah hatinya. Kalau pakai hadis Nabi itu, kalau dikit praktek Nabi, kenapa Nabi menganjurkan kita puasa? Karena nanti sarapannya yang dimakan adalah daging hewan kurban. Kalau Nabi
hatinya yang diambil, dibakar oleh Nabi dimakan. Maka yang paling cepat prosesnya adalah hati. Ambil hatinya nanti dibakar. Maka hatinya, jantungnya itu sunnah dibagikan kepada pekurban sebagian, karena dia yang paling mudah untuk dimasak. Jadi itu sunnahnya. Kalau beranjak dari situ pikirnya, berarti yang orang yang sunnah puasa menahan diri ketika hari raya Idul Adha adalah bagi pekurban. Kalau bagi selain pekurban, kalau pakai dasar ini tidak sunnah karena dia nggak berkurban. Memang pendapat yang kedua, sunnah semuanya menahan diri tidak makan dan minum sebelum sholat Id. Kenapa? Karena itu hari Idul Adha. Itu dasar yang kedua. Jadi bagi pekurban nanti usahakan kalau bisa masih tahan makanan yang dimakan yang pertama pada hari itu adalah daging hewan kurban. Ya, jadi 1/3 tadi bukan aturan baku untuk tidak bawa pulang. 1 kilo pun boleh, setengah boleh. Ya. Kalau lebih makruh. Ya, memang ada ulama mengatakan kurban itu hanya menyembelih, semua dagingnya yang makan. Ada ulama mengatakan tidak sah, ada mengatakan sah. Tapi paling banyak itu tidak sah kurban. Jadi kalau lebih dari 1/3 itu makruh hukumnya kita bawa pulang. Karena ibadah ini adalah ibadah sosial. Allah Maha Besar. Ada lagi bapak-bapak yang ibu-ibu mungkin ada yang bertanya? Ibu-ibu ada yang bertanya? Ya. Jadi kita ingatkan lagi, yang menahan diri tidak memotong kuku, memotong rambut hanya berkurban. Misalnya kurban atas nama kepala keluarga, anak dan istrinya tidak ada larang. Cukup? Udah nggak ada yang bertanya lagi? Bapak-bapak, jemaah? Cukup Ustaz. Ya, kalau udah cukup, sebelum saya tutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada ucapan tadi ya, kita dalam keadaan mungkin terlepas bersalah ya, menyakiti bapak dan ibu ya, saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah kita diberkahi, panjangkan umur, dimudahkan rezeki. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa ni'am wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilayka yurja'u kullu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi. Allahumma wasi' rizqana ya Allah kama wasa'ta baina as-sama'i wal ardh. Ya Razzaq dzal quwwatil matin urzuqna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma akthir amwalana wa awladana ya Allah ya rabbal alamin wa barik lana fima a'taytana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan gitu. Weh, sarapan dulu, weh. Sarapan dulu. Mangkoknya yang gede, mangkoknya. Mantap. Di bawah Bu, di kartu sana berapa? Jualan Bu. Iya. Ini pakai mangkok sendirian nih. Oh, minum dulu, Pak. Pak, minum dulu, Pak. Minum dulu, Pak. Manis enggak? Manis nih. Manis. Nanti di